Di manakah jatuhnya meteor yang memusnahkan dinosaurus? Jawabannya di sini. Meteor yang memusnahkan dinosaurus non-avian disebut sebagai Chicxulub impactor. Jatuh ke daerah yang sekarang menjadi Chicxulub di Meksiko. Bagaimana kita tahu? Jadi, kalau kita pergi ke lokasi itu, kita tidak akan menemukan kawah raksasa yang sangat jelas. Jangan harap kita akan menemukan kawah seperti ini. Ini adalah kawah Behringer di Arizona, Amerika Serikat. Meski hanya berdiameter 1.200-an meter, ini adalah salah satu kawah meteorit terjelas di bumi. Yang ada, kita malah akan berhadapan dengan hutan tropis yang sangat lebat. Namun tunggu dulu, di sela-sela lebatnya hutan tropis ini terdapat berbagai lubang serupa gua di bawah tanah yang membentuk sistem sungai bawah tanah. Dan bukan hanya satu, melainkan banyak. Para ilmuwan menjelajahi dan memetakan setiap gua unik ini yang mereka sebut dengan cenote. Saat berhasil dipetakan menggunakan bantuan satelit serta menggunakan pemindaian topografi dan komposisi batuan, tampaklah gambar seperti ini. Inilah kawah hasil karya Chicxulub impactor pada 65 juta tahun yang lalu. Kawah ini berdiameter setidaknya 150 km dan dihasilkan oleh asteroid yang sangat besar yang berdiameter antara 10 sampai 15 km yang menabrak bumi dengan kecepatan 40 km per detik dengan sudut lancip sekitar 60 derajat dari arah tenggara. Arah tabrakan dan sudut tabrakan bisa kita ketahui dari sebaran ejekta dan bentuk kawah itu sendiri. Tabrakan tersebut menghasilkan energi yang kurang lebih setara dengan 1 miliar bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sudah jelas akibatnya sangat katastrofik dan akhirnya memusnahkan 3/4 kehidupan di bumi. Mengapa dinosaurus yang hidup di laut ikut punah padahal asteroid penyebab kepunahannya jatuh di daratan? Dinosaurus yang hidup di laut pasti maksudnya yang seperti ini, atau ini, ataupun ini. Sayangnya tidak satupun dari hewan-hewan ini yang merupakan dinosaurus. Mosasaurus, Lichthyosaurus, Plesiosaurus, dan hewan akuatik lain yang sezaman dengan dinosaurus cukup disebut reptilia laut. Cuman karena nama belakang mereka saurus, bukan berarti mereka itu dinosaurus. Tapi oke lah, mari kita bahas saja karena ini menarik. Pertama, asteroid penyebab kepunahan massal pada 65 juta tahun yang lalu justru diperkirakan jatuh di laut, bukan di daratan. Asteroid tersebut diperkirakan berdiameter antara 10 sampai 15 km dan menghantam bumi dengan kecepatan 40.000 km per jam. Tabrakan tersebut menghasilkan gempa, mega tsunami, dan gelombang kejutnya melaju hingga melingkupi seluruh planet. Bongkahan asteroid yang tersisa terlempar ke atmosfer dan jatuh kembali ke seluruh dunia sebagai meteor kecil yang menyebabkan kebakaran massal. Jika itu belum cukup buruk, energi tumbukan meteorit tersebut mengangkat kerak bumi di sekitarnya dan mengirimkan energi kejutan ke mantel bumi, sehingga memicu letusan gunung berapi di berbagai tempat. Kombinasi debu hasil tumbukan meteorit dan gunung berapi ini menutupi sinar matahari untuk waktu yang sangat lama sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis. Lalu bagaimana dengan laut? Tanpa sinar matahari yang mencapai permukaan laut, tanaman-tanaman di lautan lambat laun akan mati. Hewan-hewan laut juga terdampak. Mereka lambat laun mati karena ketiadaan makanan termasuk reptil-reptil laut yang besar. Reptil-reptil laut seperti yang ditampilkan di gambar atas akan punah dengan relatif cepat karena laut tidak lagi memiliki sumber daya untuk menyokong kehidupan hewan besar, kurang lebih sama seperti di darat. Sistem bintang terdekat dari bumi adalah Alpha Centauri yang berjarak 4,3 tahun cahaya. Sudah ditemukan planet-planet di sana, tetapi menjangkaunya untuk saat ini melampaui kemampuan teknologi kita. Bepergian ke tujuan yang begitu jauh, bahkan dengan kecepatan 10% dari kecepatan cahaya, akan memakan waktu 43 tahun. Dan seperti yang saat ini dipahami fisika, kecepatan semacam ini berada di luar jangkauan kita. Namun hampir dapat dipastikan bahwa ada planet-planet yang lebih dekat yang belum kita ketahui. Galaksi kita mengandung 200 hingga 400 miliar bintang. Tapi beberapa perkiraan terbaru menempatkan jumlah planet-planet pengembara di Bima Sakti sekitar 1 triliun planet. Pasti ada beberapa yang saat ini melaju dekat dengan matahari kita. Semoga setidaknya ada satu yang jaraknya kurang dari 1 tahun cahaya dari sini. Instrumen kita untuk mendeteksi mereka masih sangat kasar. Semoga di masa depan kita akan menemukan cara untuk mengungkap lokasi mereka. Kenapa ada waktu?
Ada beberapa penjelasan ilmiah tentang mengapa adanya waktu. Menurut teori relativitas Einstein, waktu adalah salah satu dimensi dalam ruang waktu. Waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Ini menjelaskan mengapa waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda. Secara umum, entropi di alam semesta selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Ini menciptakan panah waktu yang mengarah dari masa lalu ke masa depan dan memberikan arah pada waktu. Alam semesta kita terus-menerus berubah dan berevolusi dari awal penciptaan hingga sekarang. Perubahan ini menciptakan rasa akan waktu yang terus bergerak maju. Rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari menciptakan siklus siang dan malam, serta pergantian musim yang memberikan kita persepsi tentang waktu. Jadi secara singkat, eksistensi waktu terkait erat dengan struktur ruang waktu, entropi, dan dinamika alam semesta. Waktu merupakan bagian fundamental dari realitas yang kita alami. Apakah ada manusia yang pernah pergi atau masuk ke dalam lubang hitam? Jawabannya sih belum ada. Lubang hitam terdekat yang diperkirakan ada di sistem V616 Monocerotis berjarak sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Sementara jarak terjauh yang pernah dicapai manusia hanyalah bulan, yang berjarak sekitar 384.000 km. Jadi jarak ke lubang hitam tersebut sangatlah jauh, sekitar 73 miliar kali lebih jauh daripada jarak ke bulan. Bahkan jika menggunakan kecepatan pesawat luar angkasa Apollo, perjalanan ke lubang hitam itu akan memakan waktu sekitar 80 juta tahun. Seandainya dinosaurus pergi menuju lubang hitam, mungkin saat ini dinosaurus tersebut baru saja sampai di sana. Manusia modern saat ini masih sangat jauh dari kemampuan menjelajahi lubang hitam yang begitu ekstrim jaraknya. Apakah ada manusia yang pernah pergi atau masuk ke dalam lubang hitam? Jawabannya sih belum ada. Lubang hitam terdekat yang diperkirakan ada di sistem V616 Monocerotis berjarak sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Sementara jarak terjauh yang pernah dicapai manusia hanyalah bulan, yang berjarak sekitar 384.000 km. Jadi jarak ke lubang hitam tersebut sangatlah jauh, sekitar 73 miliar kali lebih jauh daripada jarak ke bulan. Bahkan jika menggunakan kecepatan pesawat luar angkasa Apollo, perjalanan ke lubang hitam itu akan memakan waktu sekitar 80 juta tahun. Seandainya dinosaurus pergi menuju lubang hitam, mungkin saat ini dinosaurus tersebut baru saja sampai di sana. Manusia modern saat ini masih sangat jauh dari kemampuan menjelajahi lubang hitam yang begitu ekstrim jaraknya. Kenapa ada waktu? Ada beberapa penjelasan ilmiah tentang mengapa adanya waktu. Menurut teori relativitas Einstein, waktu adalah salah satu dimensi dalam ruang waktu. Waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Ini menjelaskan mengapa waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda. Secara umum, entropi di alam semesta selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Ini menciptakan panah waktu yang mengarah dari masa lalu ke masa depan dan memberikan arah pada waktu. Alam semesta kita terus-menerus berubah dan berevolusi dari awal penciptaan hingga sekarang. Perubahan ini menciptakan rasa akan waktu yang terus bergerak maju. Rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari menciptakan siklus siang dan malam, serta pergantian musim yang memberikan kita persepsi tentang waktu. Jadi secara singkat, eksistensi waktu terkait erat dengan struktur ruang waktu, entropi, dan dinamika alam semesta. Waktu merupakan bagian fundamental dari realitas yang kita alami. Seberapa besar kemungkinan bahwa gravitasi mungkin merupakan salah satu dimensi yang lebih tinggi dari semesta kita yang saat ini berada di luar pemahaman kita? Ini sebenarnya merupakan gagasan yang menarik dan telah menjadi topik diskusi di kalangan fisikawan teoritis selama beberapa dekade terakhir. Gagasan ini berasal dari teori-teori fisika modern, khususnya teori string dan teori dimensi ekstra. Menurut teori-teori ini, alam semesta kita mungkin memiliki dimensi yang tersembunyi atau tergulung, yang belum dapat kita deteksi secara langsung. Gravitasi yang merupakan salah satu gaya fundamental alam, mungkin berakar pada interaksi dengan dimensi ekstra ini. Beberapa model teoritis telah dikembangkan yang memperlakukan gravitasi sebagai manifestasi dari geometri dimensi ekstra yang tidak dapat kita akses secara langsung. Ini dapat menjelaskan beberapa misteri alam semesta, seperti materi gelap dan energi gelap. Namun, gagasan ini masih bersifat hipotesis dan memerlukan bukti eksperimental yang lebih kuat sebelum dapat diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Saat ini kemampuan teknologi kita belum cukup maju untuk secara langsung mengobservasi atau mengukur dimensi ekstra yang diduga ada.
Bagaimana jika partikel Tuhan sudah ditemukan? Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sebenarnya sudah menemukan partikel Tuhan. Boson Higgs atau yang sering disebut oleh media sebagai partikel Tuhan ditemukan pada tahun 2012 di Large Hadron Collider. Namun ini bukan berarti kita sudah bisa berimajinasi dan membayangkan bahwa akan ada teknologi-teknologi yang sangat canggih. Benda ini adalah partikel dasar yang membantu kita memahami mengapa partikel lain memiliki massa. Bayangkan seperti kerangka yang tidak terlihat yang menopang keutuhan alam semesta. Tapi jangan berharap akan adanya mesin waktu atau teleportasi dalam waktu dekat. Penemuan ini bukan tentang hal itu, tapi tentang mengungkap beberapa rahasia terdalam alam semesta. Ini seperti akhirnya memecahkan kode yang telah diteliti oleh para ilmuwan selama beberapa dekade, mengkonfirmasi model standar fisika partikel. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mulai mengatasi beberapa misteri terbesar di luar sana, seperti materi gelap dan energi gelap. Kita bahkan mungkin akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi segera setelah ledakan besar. Jangka panjangnya, ini bisa mengarah pada teknologi yang bahkan belum kita impikan, seperti mesin waktu dan teleportasi. Ada beberapa faktor biologis dan fisik yang menjadi firewall genetik untuk mencegah serangga tumbuh hingga ukuran yang sangat besar. Semakin besar ukuran tubuh serangga, semakin kecil rasio luas permukaan volume. Hal ini membatasi kemampuan pertukaran oksigen dan nutrisi. Serangga memiliki sistem pernapasan trakeal yang terdistribusi, tidak efektif untuk menyuplai oksigen ke sel-sel dalam tubuh yang sangat besar. Eksoskeleton serangga memiliki keterbatasan kekuatan untuk mendukung tubuh yang sangat besar. Semakin besar ukuran tubuh, semakin berat tubuh serangga yang akan menyulitkan pergerakan dan kemampuannya. Berdasarkan faktor-faktor ini, serangga tidak dapat tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, setidaknya di lingkungan dengan gravitasi dan komposisi atmosfer seperti bumi saat ini. Namun, jika serangga dapat melampaui firewall genetik ini dan tumbuh hingga ukuran raksasa, dampaknya bagi manusia akan sangat berbahaya. Keseimbangan ekosistem juga akan terganggu dan bisa membahayakan kelangsungan hidup manusia. Jadi secara umum firewall genetik saat ini mencegah serangga tumbuh ke ukuran yang sangat besar, dan hal ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Akan seperti apa alam semesta dalam 100 triliun tahun? Seluruh galaksi akan semakin menjauh satu sama lain akibat ekspansi alam semesta yang terus berlanjut. Jarak antar galaksi akan semakin besar. Sumber-sumber cahaya seperti bintang-bintang akan semakin meredup dan mati. Alam semesta akan menjadi semakin gelap. Materi dan energi akan semakin terdistribusi secara seragam di seluruh alam semesta. Struktur-struktur besar seperti galaksi dan gugusan galaksi akan semakin menghilang. Kemungkinan besar alam semesta akan mencapai keadaan panas mati, di mana tidak ada lagi sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Alam semesta akan mencapai entropi maksimum. Namun, teori-teori seperti multiverse atau skenario di mana alam semesta akan mengalami Big Crunch dan Big Bounce masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah. Masa depan alam semesta dalam jangka waktu yang sangat panjang masih penuh ketidakpastian. Namun, masih banyak spekulasi dan ketidakpastian mengenai masa depan alam semesta dalam jangka waktu yang sangat panjang.